إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan sholat Jumat yang sangat mulia dan penuh dengan rahmat Allah ini berusaha untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas menunaikan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu berita di media-media nasional dikejutkan oleh peristiwa di mana satu keluarga, ayah, ibu dan dua anaknya bunuh diri bersama-sama. Ini bukan peristiwa yang pertama kali terjadi. Sebelumnya hal yang serupa juga terjadi di Jakarta dan di beberapa tempat yang lainnya. Bunuh diri menjadi masalah global. Tidak hanya masalah di dalam negeri kita saja, tapi juga menjadi masalah dunia. WHO melaporkan bahwa pada tahun 2022 800.000 orang di dunia mati bunuh diri. Dan jika dihitung setiap 40 detik satu orang mati bunuh diri. Di Indonesia pada tahun 2023 laporan pada bulan Oktober menyebutkan angka bunuh diri tercatat 971. Dan itu jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya di tahun 2022. Bahkan jumlahnya diperkirakan jauh lebih tinggi lagi dari angka itu karena banyak kasus bunuh diri yang tidak dilaporkan kepada aparatur keamanan maupun kepada pihak-pihak yang berwenang yang lainnya. Kalau kita mencoba melihat laporan dari Kementerian Kesehatan, 1 dari 16 orang Indonesia itu mengalami gangguan jiwa, baik gangguan jiwa yang ringan maupun gangguan jiwa yang berat. Depresi dan berbagai macam persoalan kejiwaan, persoalan mental menjadi masalah yang serius bagi bangsa dan negara kita. Kalau kita mencoba melihat analisis dari berbagai macam kajian, terutama kajian dari sisi psikologi, mereka yang bunuh diri itu adalah mereka yang mengalami depresi yang berkelanjutan karena berbagai faktor. Sebagian faktor berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, sebagian berkaitan dengan masalah-masalah sosial, dan sebagian berkaitan dengan masalah spiritual. Tata kehidupan masyarakat yang semakin materialistis, kehidupan yang semakin hedonistis, dan kehidupan yang semakin individualistis membuat manusia semakin banyak mengalami masalah dalam kehidupannya dan tidak memiliki tempat untuk menyelesaikan masalah itu
tidak ada tempat untuk mengadu, dan tidak ada tempat untuk mereka dapat mengatasi berbagai persoalan kehidupannya. Dan persoalan itu kemudian menjadi semakin kompleks ketika manusia semakin jauh dari agama, manusia memiliki spiritualitas yang rendah. Berbagai pihak bahkan kemudian karena tidak tahan dengan depresi itu, berjuang atas nama hak asasi manusia dan alasan kemanusiaan yang lain untuk bisa dibenarkan bunuh diri dengan cara eutanasia dan berbagai macam cara yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa agama merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kebahagiaan dan ketenangan kehidupan manusia. Penelitian menunjukkan orang-orang yang beragama memiliki stamina spiritual yang lebih tinggi dan memiliki ketabahan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Kekuatan mental spiritual merupakan modal untuk manusia meraih kebahagiaan, dan di antara modal dari kebahagiaan itu serta bagian dari kekuatan mental spiritual itu adalah kesabaran. Sabar merupakan salah satu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia dan merupakan bagian dari ekspresi atau wujud dari hamba Allah yang beriman dan merupakan karakter dari hamba Allah yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wassailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab, nabi, dan senantiasa memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, kepada orang yang meminta-minta, dan untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Kebaikan itu adalah kamu menegakkan sholat, membayar zakat, dan senantiasa menepati janji apabila telah berjanji, dan senantiasa bersabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sabar di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 103 kali dengan 7 kata bentukannya. Kalau kita membaca ayat-ayat tersebut, sabar sering diartikan sebagai the state of not being hasty. Itu yang diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali. Tetapi dalam pengertian yang luas, sabar tidak hanya berarti melaksanakan sesuatu secara pelan-pelan, melaksanakan sesuatu secara cermat, tetapi sabar yang dalam bahasa Inggris disebut dengan passion, sesungguhnya adalah sebuah stamina spiritual yang lebih tepat diterjemahkan sebagai ketahanan mental dan spiritual dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Yang lebih tepat sabar itu adalah resiliensi. Islam mendidik manusia untuk senantiasa menjadi manusia yang bersabar, dan Islam mendidik manusia agar menjadi manusia bersabar itu melalui berbagai tuntunan ibadah, dan di antara tuntunan ibadah yang melatih dan membentuk kesabaran itu adalah ibadah puasa. Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi menyebutkan, as-siyam secara bahasa artinya adalah al-imsaku wal kafu anisyai, menahan diri dan mencukupkan diri dari sesuatu. Dan dalam penjelasannya mengenai makna puasa itu, Al-Maraghi mengutip sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi as-siyamu nisfu sabri. Puasa itu adalah sebagian dari sabar dan sabar adalah sebagian dari iman. Al-Quran memberikan kepada kita tuntunan agar ketika menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai macam tantangan itu kita senantiasa meminta tolong bermohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 45 dan ayat 46. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka yang senantiasa menyadari bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan mereka menyadari sepenuhnya bahwa mereka suatu saat nanti cepat atau lambat akan kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Kesabaran itu merupakan bagian dari pendidikan dan puasa adalah ibadah yang merupakan cara Allah membentuk manusia sebagai hambanya yang bertakwa, dan hamba yang bertakwa itu diantaranya adalah hamba yang bersabar. Imam Syairozi dalam tafsir Al-Amthar menyebutkan bahwa puasa itu adalah ibadatu tarbiyah madrasatun lit taqwa. Puasa itu adalah ibadah yang merupakan pendidikan bagi ruhani manusia dan merupakan pendidikan, merupakan sekolah atau merupakan proses yang membentuk manusia sehingga menjadi manusia yang bertakwa. Bersabar itu kita perlukan di dalam kita mentaati perintah Allah. Bersabar itu kita perlukan ketika kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan bermaksiat dari Allah. Bersabar kita perlukan ketika berusaha berjuang untuk mencapai cita-cita. Dan bersabar itu kita lakukan pada saat kita melaksanakan ibadah pada malam hari dan berbagai tugas-tugas profesional kita yang lainnya. Intinya sabar itu diperlukan agar kita senantiasa memiliki stamina spiritual, memiliki ketahanan mental, resiliensi yang tinggi, bahwa tidak semua hal itu bisa dicapai dengan mudah, bahwa tidak semua hal itu bisa dilakukan dengan instan sebagaimana kecenderungan yang ada sekarang ini. Bersabar itu memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa hidup manusia tidak akan lepas dari kesulitan, tapi juga manusia yang beriman menyadari tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya, karena bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa optimistis, bukan orang yang hopeless, bukan orang yang berputus asa ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupannya, karena mereka yakin dengan mereka melaksanakan sholat, mereka senantiasa ingat kepada Allah dan mereka bisa memohon kepada Allah melalui ibadah sholat, dan setelah ibadah sholat itu berbagai macam persoalan dalam kehidupan akan dapat diselesaikan dengan pertolongan Allah itu. Sehingga karena itu Al-Quran juga menegaskan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas kesulitan yang dihadapi dan memberikan kepadanya rizki dari pintu-pintu yang tidak dia duga sebelumnya. Dalam kelanjutannya juga disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya semua urusannya akan mudah, semua urusannya akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita jadikan momentum Ramadan dan ibadah puasa ini sebagai bagian dari kita berusaha untuk mendidik diri kita, menempa diri kita menjadi hamba-hambanya yang bersabar, hamba-hambanya yang tahan uji, hamba-hambanya yang memiliki stamina mental dan spiritual yang kuat untuk mengatasi berbagai macam kesulitan dan berbagai masalah yang dihadapi.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa istiqomah di jalannya, dan kita senantiasa mendapatkan pertolongannya dalam setiap langkah yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.